Pertanyaan yang pertama yang sudah kami dapat dari Valdo Manulang. Saya bacakan pertanyaannya. Pendeta, mengapa prinsip tahun Yobel tidak diterapkan lagi di perekonomian negara-negara dunia atau di gereja zaman sekarang? Kan sangat membantu terutama mengenai keadilan sosial dan kepedulian kepada yang miskin. Dan pertanyaan ini ternyata pendeta ada miripnya atau serupa dengan pertanyaan Maidin Lakuman. Pertanyaannya adalah berbicara prinsip tahun Yobel, apakah masih relevan itu pada kita pada zaman ini dan apa aplikasi bagi Israel rohani? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Valdo dan juga Maidin. Informasi yang lengkap tentang tahun Yobel itu boleh didapatkan di dalam Imamat pasal yang ke-25. Ada banyak hal yang disampaikan dalam Imamat pasal yang ke-25. Tapi apakah kira-kira prinsip dari tahun Yobel itu? Kita baca dulu beberapa ayat ya. Kita baca pasal 25 ayat yang kedua. Imamat 25 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Terima kasih. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, 6 tahun lamanya. Dan keempat. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 ayat 4, tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagimu suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Oke, ini adalah setiap tahun yang ke-7. Jadi 6 tahun katanya ladang tanah itu diolah, diusahakan, dipanen, diambil hasilnya. Tapi tahun yang ke-7 biarlah tanah itu beristirahat. Lalu kalau dibaca terus di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu ayat 10. Ayat 10, kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Lalu ayat 11. Ayat yang ke-11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Oke, nanti boleh dibaca Saudara Valdo dan Maidin ayat-ayat selanjutnya. Kita mau ambil beberapa poin penting dari satu pasal ini. Yang pertama adalah di ayat yang kedua, dikatakan di sana, ayat yang kedua tadi, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian. Apabila kamu telah masuk ke negeri perjanjian. Mereka berada dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu 40 tahun. Kitab Imamat ini dan aturan-aturan diberikan selama mereka berada di perjalanan. Jadi pada waktu mereka masih berada dalam perjalanan selama 40 tahun, tidak ada mereka tahun Yobel, karena tahun Yobel pun itu adalah tahun yang ke-50. Bahkan belum ada selama mereka dalam perjalanan 40 tahun itu, setiap tahun yang ke-7 maka tanah itu mereka tidak kelola, karena mereka di dalam perjalanan itu adalah gurun pasir dalam perjalanan mereka. Jadi ini adalah perintah yang penerapannya adalah nanti setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu harus kita ingat.
Sebab ada yang menggunakan ayat-ayat ini untuk mengatakan, halo, teman-teman yang menguduskan hari Sabat, tolong dong kuduskan juga ini tahun Yobel, tolong dong kuduskan juga tahun yang ketujuh kalau memang kalian menguduskan hari Sabat. Ini beda, karena perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan selanjutnya, itu tidak menunggu sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, baru mereka lakukan perintah yang keempat, menguduskan hari yang ketujuh dalam setiap pekan. Pada waktu mereka baru keluar menerima 10 perintah Allah, mereka sudah diingatkan, ini ada satu hal yang sudah lama kalian tidak lakukan, ini harus dilakukan, ini adalah 10 perintah Allah. Jangan tunggu 40 tahun kemudian setelah masuk ke negeri perjanjian. Jadi beda, yang pertama beda, tahun Sabat setiap tahun yang ketujuh yang nanti akan mereka laksanakan setelah mereka masuk, dengan hari Sabat hari yang ketujuh setiap pekan yang mereka sudah harus kuduskan bahkan sebelum mereka masuk ke negeri perjanjian. Kenapa demikian? Oleh karena perintah untuk menguduskan hari Sabat ini bukan hanya untuk orang Israel. Konsepnya telah diperkenalkan oleh Tuhan bahkan sebelum ada orang Israel. Masih ada Adam dan Hawa saja dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaannya selama 6 hari dan hari ketujuh ia berhenti. Pada waktu Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, referensinya adalah penciptaan. Karena 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu adalah suatu perintah yang dilakukan bukan hanya oleh orang Israel saja, tetapi khusus untuk tahun Yobel yang setiap 50 tahun itu, lalu kemudian setiap tahun yang ketujuh yang disebut tahun Sabat, itu hanya untuk orang Israel pada saat itu. Kenapa? Karena dikatakan setelah kamu masuk ke negeri perjanjian, beda dengan yang hari Sabat, hari yang ketujuh setiap pekan. Jadi jangan kita samakan lalu mengatakan, ayo yang menguduskan hari Sabat, kalian harus juga menguduskan tahun yang ketujuh, menguduskan tahun Yobel, tahun yang ke-50 setelah 7 kali 7 tahun Sabat itu. Tidak demikian. Itu prinsip yang pertama yang harus kita ingat. Lalu kemudian prinsip yang berikut yang harus kita ingat adalah kenapa ditekankan di sini ayat yang kedua harus mendapat perhentian tentang tahun Sabat, lalu kemudian nanti tahun yang ke-50 disebut tahun Yobel. Pada tahun Yobel itu mereka yang telah menjual tanahnya, yang tidak sanggup menebus tanah, waktu mereka menjual itu perlu diperhatikan, mereka menjual bukan cari untung, mereka menjual karena mereka sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi waktu mereka menjual, mereka punya tanah itu sudah tidak ada lagi apa-apa yang tinggal pada mereka. Tanah yang adalah merupakan sumber pendapatan mereka, yang di mana mereka menanami dan mereka bisa panen, itu sekarang mereka jual supaya mereka bisa mendapatkan uang untuk mereka bisa membeli makanan. Mereka sudah tidak mempunyai harta, lalu mereka menjual kepada mereka menjual kepada orang yang membeli, maka aturannya di dalam Imamat pasal yang ke-25 pada tahun yang ke-50 itu, kalau orang tersebut ya dengan persyaratan ya, kalau dia tidak sanggup menebus kembali dia punya tanah itu, maka tanah itu haruslah dikembalikan kepadanya. Kalau dia tidak sanggup, tapi kalau dia sanggup, maka dia harus setiap tahun mencicil agar supaya dia punya tanah itu dia bisa mendapatkan kembali. Masih di dalam Imamat pasal 25, waktu dia mencicil itu tanah, jangan sampai yang menjual atau jangan sampai orang yang membeli tanahnya, kepada siapa dia mencicil untuk menebus kembali tanahnya, jangan sampai dia membuat bunga dan makan riba menjadi sumber keuntungannya. Tidak boleh itu katanya. Jadi biarlah ia mencicil sebagaimana harga jual, tidak pakai bunga dan tidak pakai riba pada waktu itu. Karena ini bukan mengenai bisnis. Ini jual beli bukan dalam rangka bisnis.
dalam Imamat 25 ini jual beli dalam rangka saling menolong. Yang membeli tanah yang dijual itu demi menolong orang yang menjual tanahnya. Lalu kemudian yang menjual tanahnya itu, dia harus menebus kembali dia punya tanah. Kalau dia tidak bisa menebus, maka yang membeli tanahnya itu selama 49 tahun diharapkan yang dia dapatkan dari hasil ladang tanah yang dia beli itu sudah bahkan lebih banyak dari harga tanah itu. Kalau pada tahun yang ke-50 dia mengembalikan tanah yang sudah dia beli itu, maka dia tidak rugi apa-apa. Jadi prinsipnya, orang yang menjual tidak rugi, orang yang membeli juga tidak untung dari tanah itu, karena masing-masing sudah mempunyai dia punya bahagian. Itu yang ditekankan. Jadi prinsipnya adalah saling menolong. Jangan sampai di tengah-tengah umat Tuhan ada orang yang jatuh miskin, lalu tidak ada sesama umat Tuhan yang memperhatikannya. Itulah prinsip yang ada sampai sekarang ini, walaupun kita bukan orang Israel. Karena kita bukan orang Israel, kita tidak mengikuti tahun Yobel dan tahun yang ke-7 itu. Yang kita ikut adalah Sabat yang bukan hanya untuk orang Israel, tetapi Sabat yang diberikan kepada seluruh manusia yang referensinya adalah penciptaan. Itulah Sabat hari yang ke-7. Itu poin yang kedua yang saya mau tekankan dari Imamat pasal yang ke-25. Lalu poin yang berikut yang juga perlu kita ingat, kenapa ada tahun Yobel, tahun yang ke-50 itu, lalu kemudian tahun Sabat, tahun yang ke-7. Ini untuk memberikan kepada bangsa Israel suatu perbandingan antara perbedaan antara kerja paksa di Mesir dengan hidup di tanah perjanjian. Kerja paksa di Mesir, tidak ada yang namanya hari Sabat, tidak ada yang namanya perhentian. Mereka kerja terus setiap hari, tidak ada, mereka punya tanah pun diambil, tidak ada yang mereka dapatkan, upah mereka ditahan. Kalau mereka katakan meminjam uang, mereka harus kembalikan dengan bunga yang tinggi, penindasan, pemerasan. Itu yang terjadi, kesengsaraan, kesusahan. Itu yang terjadi di tanah perbudakan di Mesir. Waktu mereka tiba di tanah perjanjian, maka sudah beda keadaannya. Di tanah perjanjian ada yang namanya tahun Sabat. Tanah pun tidak boleh digarap terus. Lalu kemudian yang menjual tanahnya karena ia membutuhkan uang, dia tidak akan rugi. Lalu yang membeli itu pun pada waktu dia mengembalikan itu tanah yang dia beli karena tidak sanggup ditebus oleh yang menjual, dia juga tidak rugi. Telah diatur sedemikian rupa sehingga umat Tuhan boleh hidup dengan damai sejahtera, boleh hidup dengan saling tolong menolong satu dengan yang lain, yang mempunyai lebih boleh berbagi dengan yang mempunyai sedikit, yang sedikit tidak merasa dia ditinggalkan, dan semua boleh hidup harmonis dan serasi di hadapan Tuhan. Lalu kemudian pelajaran yang keempat, apa yang dimaksudkan dengan membiarkan seseorang itu untuk bebas dari dia punya hutang. Membiarkan seseorang itu yang tidak sanggup menebus, kalau boleh dikembalikan tanahnya, diberikan kebebasan, diberikan perhentian. Ini semua menggambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ingat ada satu ayat, kalau boleh kita baca di dalam Lukas pasal yang keempat, kita buka kitab kita. Dalam Lukas pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-16 dan ayat selanjutnya. Lukas 4 ayat 16. Ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Terima kasih. Lalu yang berikut. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan
tahun rahmat Tuhan telah datang. Terima kasih. Yesus diutus untuk memberikan kabar pembebasan. Bukan hanya memberikan kabar pembebasan, tapi dia memberikan pembebasan kepada yang tertawan, memberikan pembebasan terhadap yang tertindas, memberikan damai sejahtera. Bagaimana dia lakukan itu? Ini bukan hanya penindasan di Mesir, tetapi ini sudah kepada penindasan dosa, orang yang tertawan oleh dosa, sehingga memberikan kepada mereka kebebasan, pembebasan, kemerdekaan dari dosa, memberikan jalan keselamatan, untuk memberikan perbandingan antara hidup di dalam dosa dengan hidup di dalam Kristus. Sama dengan orang Israel, hidup di tanah Mesir dengan hidup di tanah perjanjian. Prinsip-prinsip itu masih ada, walaupun kita tidak mengikuti seperti yang dilakukan dengan tahun yang ke-7 dan tahun yang ke-50, karena kita bukan orang Israel, tapi prinsip-prinsipnya masih ada. Dan yang paling penting, prinsipnya terdapat di dalam pelayanan Yesus Kristus sebagai penebus kita, yang membebaskan kita dari tawanan, yang memberikan kemerdekaan kepada kita, sehingga kita tidak lagi menjadi budak atau hamba dosa, tapi kita sekarang melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kemurnian hati, dengan jaminan hidup yang kekal. Terima kasih.